Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Galatia pasal 5 ayat 19 hingga ayat 21. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan dengan jelas ditulis oleh Rasul Paulus bagi orang-orang percaya untuk kita memperhatikan hal-hal yang berbahaya bagi kehidupan ini. Sebab itu dikatakan tadi kita membaca tentang keinginan daging manusia ini. Keinginan daging kita, kalau kita tidak waspada, maka kita akan menemukan keinginan daging adalah tempat yang aman bagi kejahatan. Sebab itu sebagai orang percaya, jangan kita berpikir setelah kita ikut Tuhan, kita sudah tidak mungkin berbuat jahat. Kita tidak mungkin ada keinginan daging. Kita tidak mungkin ada keinginan hawa nafsu. Alkitab mencatat dan menceritakan seorang yang besar yang bernama Daud, orang yang begitu dekat dengan Tuhan, orang yang penuh Roh Allah pun jatuh di dalam dosa persinahan, dan bersyukur karena dia bisa ditegur, bisa diingati, dinasehati, dan dia kembali kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saya ingatkan bahwa keinginan daging adalah tempat yang aman bagi kejahatan. Kita harus perhatikan titik-titik di mana kejahatan itu bisa hidup nyaman dalam diri kita, yaitu ketika kita memiliki kebiasaan untuk berselisih, kita memiliki kebiasaan untuk berseteru, atau kita memiliki iri hati, atau kita memiliki kepentingan diri lebih dari kebersamaan ini, maka itu adalah tempat-tempat yang rawan untuk selalu didiami oleh kejahatan. Kita bisa menemukan perseteruan bisa berakhir dengan kematian, perselisihan berakhir dengan pembunuhan, iri hati berakhir dengan kematian. Begitu banyak sifat-sifat daging yang jika tidak diwaspadai berakhir dengan kematian. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita harus menjaga sikap dari hidup kita terhadap daging yang kita miliki. Kita masih hidup di dalam daging, kita perlu istirahat, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu bekerja, dan itu kita menggunakan tubuh daging ini. Dan oleh sebab itu kita harus waspada dengan keinginan daging yang merupakan tempat yang begitu aman untuk kejahatan bersembunyi di dalamnya. Sebab itu orang bisa tersenyum,
orang bisa tertawa, tetapi dalam hatinya ada iri hati, ada kedengkian, ada hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi itu tersimpan rapi karena keinginan daging. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab ini, apa yang terjadi dalam buku 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga ayat 12, di situ menceritakan bagaimana Israel itu suatu saat melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Firman Tuhan berkata seperti ini, hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkat Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Di sini kita menjumpai satu kegagalan dari umat Tuhan, bahwa mereka sudah keluar dari belenggu di Mesir, mereka sudah keluar dari kehidupan orang-orang Mesir. Namun di saat mereka lengah, maka keinginan daging itu merajalela dan membawa mereka menjadi penyembah kepada berhala. Mereka melakukan penyembahan berhala, mereka melakukan sihir, mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan itu yang tidak disadari oleh mereka, bahwa keinginan daging merupakan tempat aman untuk kejahatan muncul. Dalam kehidupan ini kita harus waspada. Tidak salah kita memiliki berkat, tidak salah kita diberkati Tuhan, tidak salah kita mendapatkan fasilitas dari Tuhan. Tetapi jangan berkat, jangan fasilitas membuat daging ini merajalela di dalamnya, sehingga itu merupakan tempat yang aman untuk kejahatan tinggal. Kita masih bisa berbakti, tetapi kita sudah tidak lagi taat kepada Tuhan. Kita masih bisa melayani, tetapi hati kita sudah dicondongkan untuk hal-hal yang dosa. Sebab itu mari, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa keinginan daging adalah tempat yang aman untuk setiap kejahatan. Dan biarlah kita sepanjang hari ini mengingatkan diri kita masing-masing, bahwa apa yang kita sudah baca dalam buku Galatia 5 tadi, mengingatkan kepada kita supaya kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, karena hal itu akan menjauhkan kita dari kerajaan Allah. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan bersyukur, karena di hari yang baru ini Tuhan memperingatkan kepada kami, supaya kami menjaga diri kami, supaya kami mengawasi daging kami, supaya kami memperhatikan keinginan-keinginan dari daging yang seringkali kami tidak dapat kendalikan karena kami terbuai oleh hal-hal yang buruk itu. Sebab itu Bapa, kembali pagi hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami untuk sepanjang hari ini, agar kami tidak memberikan fasilitas
untuk kejahatan bisa tinggal di dalam hati kami, untuk membuat kejahatan bisa menguasai pikiran kami dan segala pekerjaan kami. Sebab itu segala kebiasaan buruk yang seringkali menguasai pikiran hati kami, bersatu kami mohon dibebaskan dan dipatahkan di dalam nama Yesus. Biarlah sepanjang hari ini kami hidup menurut kehendak Allah, kami melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan tubuh daging ini untuk mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Sebab itu kami berdoa serta bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.